Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur dulu kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerah karunia nikmat yang kita rasakan hingga hari ini. Selanjutnya, mari kita membahas tentang cegah bandel sejak awal. Cegah bandel sejak awal. Di video sebelumnya sudah diungkap sebab-sebab kebandelan. Kenapa kemudian seorang anak itu bandel? Yang pertama itu karena di dalam diri anak itu tidak diinstal, tidak dipasang alat penyaring atau filter terhadap informasi-informasi yang masuk ke dalam dirinya, di mana pada video sebelumnya bisa dicek linknya nanti di atas ya. Ada informasi-informasi kesenangan, informasi-informasi tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu lebih banyak kesenangan sehingga mereka lebih mengutamakan kesenangan daripada hal yang lain. Yang kedua, orang tuanya yang tidak menginstal tadi tidak memahami ilmu parenting. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang pencegahan ya. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas pengobatan. Jadi ada sebab, pencegahan, pengobatan. Sebab sudah di sebelumnya, silahkan dicek. Kemudian yang ini adalah pencegahan. Baru nanti yang ketiga, jika ada kesempatan kita akan sharing tentang pengobatan bandel. Jadi saat ini kita bahas dulu yang tentang pencegahan. Oke, baik. Jadi anak yang masih kecil ya, balita, mereka sudah mulai berpikir, secara perlahan mereka bisa berpikir. Nah, nanti output anak itu setelah dia mulai menjadi anak-anak, awalnya balita, kemudian anak-anak, dan seterusnya. Ya, jadi memang manusia itu kalau kita mau pahamin, dia diawali dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ini sudah umum sekali, kita ungkap saja secara sederhana. Disinilah kita mendidik seorang anak. Bahkan di bayi pun sudah, bahkan di dalam kandungan pun itu sudah ada konsep pendidikannya. Nah, kita fokus di sini, di anak-anak. Kalau di SMK itu remaja. Inilah target umur yang akan dididik oleh orang tua. Oke, outputnya anak-anak itu bisa baik, bisa agak bandel, bisa bandel parah. Nah, sebelum ada output, hendaknya sejak awal kita sudah melakukan pencegahan karakter-karakter buruk, karakter-karakter tidak baik terhadap anak, sehingga outputnya itu adalah terus baik. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita masih membahas pencegahan. Berarti yang kita urusi adalah bayi atau anak-anak, pencegahan. Ya, kalau anak remaja mungkin nanti ada di sini itu adalah pengobatan, di sini itu adalah pengobatan juga. Oke. Sebagaimana kita memahami, menyadari bahwa seorang anak itu akan memperoleh informasi dan membentuk tingkah lakunya itu tergantung dari keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua, lingkungan. Lingkungan dalam hal ini teman-teman dia main, ya kan? Televisi, tayangan televisi, sosmed, internet dan lain sebagainya, dan kemudian ada sekolah. Nah, kalau di keluarga orang tua saja sudah baik, biasanya anak akan langsung baik. Apalagi ini bekerja sama dengan ini, keluarga bekerja sama dengan sekolah, ini akan jauh lebih baik lagi. Plus lingkungan juga, di TV nggak ada film-film yang aneh, ini akan lebih bagus lagi. Tetangganya semuanya bagus, anak tetangganya cakapnya, ngomongnya bagus, nggak cakap kotor, ini akan jauh lebih baik lagi. Oke. Sebelum kita membahas pencegahan karakter bandel ini, kita harus memahami dulu apa yang menentukan karakter anak. Apa yang menentukan sikap anak ke depannya.
Nah, ternyata yang menentukan itu adalah informasi-informasi yang masuk ke dalam akalnya. Ya, ini adalah keistimewaan manusia. Dan Allah mengatakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kenapa? Karena diberikan akal. Diberikan akal. Ketika anak bandel dan memperturutkan kesenangan, itu namanya dia memperturutkan nafsunya. Nafsunya. Nah, jadi bisa jadi kondisinya nafsu itu di atas akal. Ya. Bisa jadi. Atau bisa jadi kondisinya nafsu itu di bawah akal. Jadi akal inilah penyaringnya. Yang kemudian bisa membedakan baik dan benar. Dan kita harus install. Apa yang kita install ke dalam benak si anak, ke dalam akal si anak adalah informasi-informasi yang benar secara berulang-ulang. Dan informasi-informasi itu bisa dia tangkap melalui indranya. Melalui indra. Di mana indranya itu ada 5, ya kan? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Ada 5 indra. Pakai indra inilah kemudian seorang anak itu menginput informasi-informasi ke dalam dirinya yang berasal dari 3 hal ini, keluarga, lingkungan, sekolah. Menggunakan indra. Nah, maka kita harus memastikan informasi yang masuk itu informasi yang benar, yang baik, bukan kemudian informasi-informasi yang salah. Yang pertama misalnya indera pendengaran. Nah, inilah kita menyampaikan informasi-informasi yang benar. Misalnya terkait bumi ini diciptakan oleh Allah dan lainnya. Orang baik itu nanti banyak yang senang, rezekinya bagus. Itu informasi-informasi yang benar. Dan itu masuk melalui pendengaran atau indera pendengaran. Ya. Kalau kemudian kita tes dulu ya, apakah akal para penuntut ilmu ini aktif? Kalau saya tanya ini apa, tengok di video saya. Ini, maka secara singkat kita semua bisa menjawab itu adalah gelas. Gelas. Kenapa kemudian kita bisa menyimpulkan itu gelas? Karena memang ada faktanya. Jadi yang tadi itu adalah fakta. Ada faktanya, kemudian ditangkap oleh indera. Kebetulan inderanya adalah mata, bukan telinga ya. Ditangkap oleh indera, kemudian diteruskan ke otak. Di otak ini sebelumnya sudah di-save informasi tentang fakta tadi. Informasi tentang fakta tadi itu adalah gelas. Sehingga itu bisa dikaitkan, otak akan mengaitkan fakta dengan informasi sebelumnya, maka akal mampu bekerja. Nah, itu proses bekerjanya akal. Ya. Nah, bagaimana seorang anak itu menjadi informasi itu bisa menjadi karakter baginya? Ya tergantung informasi yang masuk, seperti itu. Kalau informasinya yang masuk benar, maka anak pun akan menjadi karakter yang baik. Kalau salah, maka anak pun akan menjadi karakter yang tidak baik, menghasilkan karakter yang tidak baik. Nah, selanjutnya, akal ini ternyata juga punya kelemahan. Ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah dia tidak akan tahu apa-apa sebelum informasi dimasukkan ke dalam komponen ini. Ya, kalau saya berbahasa daerah saya, bahasa Gayo, kemudian saya mengucapkan bahasa Gayo, maka Bapak Ibu tidak akan mengerti apa yang saya ucapkan sebelum saya kasih informasi terkait lapas yang saya berikan. Maka dia punya kelemahan. Itu dia, kelemahan akal itu, dia tidak akan tahu apa-apa sebelum ada informasi yang masuk ke dalam dirinya. Dan kemudian akal itu juga akan mengikut dan itu berpengaruh ke sikap kepada informasi yang masuk dalam dirinya.
Sehingga bisa kita analogikan akal itu seperti ceret, teko tempat air. Kalau diisi dia susu, maka keluar susu. Ketika diisi dia kopi, maka dia keluar kopi. Ya. Kalau di Medan itu ada tua, diisi tua, maka keluar tua. Ya. Tergantung apa yang diisi. Nah, maka seorang anak yang masih kecil itu akan memasukkan segala informasi ke dalam dirinya. Kalau yang dimasukkan, yang dia lihat pakai indera matanya, orang tuanya marah sana, marah sini, bertengkar sana, bertengkar sini, itulah informasi yang masuk dalam dirinya, maka dia akan menjadi karakter orang yang suka marah-marah, orang yang suka bertengkar. Hati-hati. Itu dia, terkait dengan akal. Kita harus memahami akal ini agar kita berhati-hati dalam bertindak. Oke, inilah sumber informasi yang masuk ke dalam benak si anak. Ya, ada lingkungan, koran, buku, sosmed, medsos, TV, kawan, ustadz, dosen, guru, orang tua. Dan yang paling utama adalah orang tua. Nah, apa yang harus menjadi bahan pencegahan agar anak tadi tidak bandel atau agar anak tadi tetap baik, karena fitrahnya ketika dia kecil bayi dia baik. Maka yang harus dilakukan orang tua adalah menjadi teladan, menjadi panutan, contoh, model yang baik bagi anaknya. Ya, kalau yang ditunjukkan adalah sikap bengis, ayahnya bengis, marah-marah, ibunya merepet-repet, maka anak akan mencerap informasi itu ke akalnya tadi. Dan itu akan membentuk dirinya. Dirinya juga akan kemudian menjadi anak yang suka marah. Ya, kalau bapaknya preman, anaknya pun bisa jadi preman. Bapaknya seorang guru, seorang motivator, anaknya pun akan kemudian menjadi motivator. Jadi ada benarnya peribahasa itu. Ya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu ada benarnya. Ya, meskipun bisa dirubah. Ya, seperti ini tadi. Nah, informasi-informasi yang masuk ke dalam benak si anak, ke dalam akal si anak, ini membentuk karakter dirinya. Maka jangan salah informasi, jangan salah bentuk. Pun begitu, ya, informasi yang masuk tadi itu akan menjadi pemahaman bagi si anak, pemahaman akan mempengaruhi tingkah lakunya. Pun begitu, tingkah laku itu bisa dirubah dengan mengubah informasi yang masuk dalam dirinya. Nah, ini di bagian nanti pengobatan bandel, ya. Kalau ini adalah masih pencegahan. Pencegahannya adalah dengan masukkan informasi-informasi yang benar. Apa yang dia dengar melalui inderanya harus baik. Apa yang dia lihat harus baik. Jadi orang tua harus menjadi teladan. Kenapa harus orang tua? Karena orang tualah yang pertama sekali menjadi sekolahnya. Karena orang tualah yang pertama sekali mendidik dia. Ya, tidak mungkin sekolah, kan? Tapi orang tua, sejak dia umur 2, 3, 4, 5 tahun, itu orang tua. Maka orang tua harus menjadi teladan. Orang tua harus memperbaiki cara komunikasi. Kalau selama ini marah-marahan antara ayah dan ibu, beranteman, itu harus dibuang, nggak boleh lagi itu. Ya, suka marah dengan anaknya itu harus disingkirkan. Ya. Apalagi menunjukkan sesuatu yang nggak bagus, misalnya ngerokok. Ngerokok kan nggak bagus ya, ada di bungkusnya itu. Ya, jangan merokok di depan anak, harus menjadi suri teladan. Seperti itu. Maka sebenarnya mendidik anak itu sama dengan mendidik diri sendiri bagi orang tua. Orang tua harus berubah sejak dini. Harus merubah karakter. Ya, kita secara umum aja langsung tahu lah apa karakter baik, apa karakter buruk. Dan kita saat ini pun bisa langsung list. Karakter baik saya, karakter buruk saya. Suka marah. Saya yakin orang Indonesia suka marah. Ya, ego, emosian dan lain sebagainya itu bisa di-list. Dan karakter itu harus dibuang.
Ini cara mencegah anak-anak tadi bersikap buruk, tidak hanya bandel saja, tapi lain juga. Ya, misal contoh ada seorang koruptor, ya kan? Dia ngobrol sama istrinya, istriku saya berhasil tadi korupsi sekian juta. Dia dengar sama anaknya, ini anak nih jadi koruptor juga. Bahkan lebih canggih lagi dia nanti, lebih jago lagi. Hati-hati. Ya, tapi kalau kemudian ayah bunda ngomong lembah lembut, ya kan, dilihat oleh anaknya, didengar oleh anaknya, inilah yang akan membentuk karakter anak menjadi anak yang baik. Seperti itu. Jadi mendidik anak itu sama dengan mendidik diri sendiri. Dan orang tua harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Ya. Meskipun di dalam Islam, misalnya, Islam itu punya satu sosok suri teladan yang berlaku sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam Islam, ketika manusia masih bayi, seorang anak tadi, masih bayi, anak-anak, itu teladannya harus orang tuanya. Baru nanti ketika balik, beralih ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian Nabi Muhammad ini terus berkembang pengikutnya sejak dakwah pertama kali disampaikan? Karena dia menjadi teladan bagi siapa saja. Dia bisa menjadi teladan sebagai pemimpin, dia teladan. Sebagai panglima militer, dia teladan. Sebagai hakim, dia teladan. Sebagai kepala keluarga, teladan. Sebagai ayah, teladan. Sebagai pemimpin, teladan juga. Teladan bagi semua orang. Tapi seorang anak kita misalnya umur 5 tahun, belum bisa menjadikan Rasul sebagai teladan. Maka yang jadi teladannya itu adalah ayah bundanya. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya agar karakter bandel dan karakter buruk-buruk lainnya itu bisa hilang. Kesimpulannya adalah mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Orang tua harus merubah karakternya dengan cepat, ya. Tidak boleh lagi menampakkan hal-hal yang tidak baik di depan anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini saja dulu pembahasannya. Saya berharap video ini bisa dibagikan kepada banyak orang agar manfaatnya terus bertambah. Dan ini saya upload di YouTube. Silahkan di subscribe untuk kemudian mendapatkan ilmu-ilmu parenting berikutnya. Like, share, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.